Langkah pertama, buka PowerPoint. Setelah itu, ambil gambar berbagai bentuk yang ada di bagian atas ini. Anda tinggal memilih. Ada recent shape, ada line, rectangle, basic shape, dan lain. Nah, bentuk ini ada warna kuning di sini adalah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengubah kelengkungan setiap sisi sudut misalnya. Nah, dan dia bisa seperti ini, ya. Kemudian membuat kotak berikutnya, atau flow dari tahap kompensasi pada kasus shock, di mana stimulasi terjadi pada sistem saraf pusat. Ini akan terjadi stimulasi sistem saraf pusat. Kemudian stimulasi sistem saraf pusat pada kelenjar adrenal bagian medulanya. Selanjutnya ini akan menyebabkan dilepaskannya epinefrin dan norepinefrin. Kemudian akan menstimulasi serabut alfa adrenergik dan serabut beta. Kemudian serabut alfa adrenergik akan menyebabkan vasokonstriksi, pembuluh darah ke kulit dan ke abdomen. Kemudian selanjutnya akan menyebabkan kulit pucat dan dingin. Sementara itu, serabut adrenergik beta akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh ke jantung, otot rangka, lalu meningkatkan heart rate, kontraksi jantung meningkat, dilatasi pembuluh darah di sistem respirasi, dan meningkatkan respiratory rate. Kemudian hasilnya adalah cardiac output dan oksigenasi jaringan akan meningkat. Saya mau copy ini aja bentuknya ini. Nah, sekarang kita tinggal buat panahannya. Ini tinggal di copy ya. Copy-nya itu Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu terakhir di panahan yang ke arah kanan. Nah, tinggal disesuaikan ukurannya, warnanya. Ini tinggal di blok semua sambil ditekan ya, sambil tekan kontrol ya. Kemudian ini di blok semua, lalu diubah warnanya. Sini bisa pilih warna apa saja, lalu diubah ukurannya. Kita bisa pilih misalnya ini, saya gunakan hitam ya. Kemudian ini tidak simetris, tinggal digeser ya. Nah, sudah, kemudian ini kita bisa ubah warnanya. Misalnya ini saya ubah merah gitu ya, lalu ini tetap biru. Nah, ini terakhir adalah warna hijau misalnya. Nah, setelah jadi ini, sekarang kita buat dia menjadi grup-grup terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat grup? Begini, yang panahan ini diklik, kemudian tekan kontrol, lalu ini yang merah diklik ya, kemudian kontrol G.
Nah, itu sudah menggrup dia ya. Kemudian berikutnya ini dengan kotak ini, lalu kontrol G. Kemudian ini dengan kotak ini, lalu kontrol G. Lalu ini dengan kotak ini, kontrol G. Ini dengan kotak ini, kontrol G. Kemudian kotak ini, panah ini dengan kotak ini, kontrol G. Selanjutnya panah ini dengan kotak ini, kontrol G. Berikutnya panah ini dengan kotak ini, kontrol G. Terakhir panah ini dengan kotak ini, kontrol G. Nah, ini sudah selesai semua, tinggal kita cari animasinya ya. Ada tombol animasi di atas, menu animasi, kemudian klik, pilih wipe ya, lalu ubah arahnya, efek optionnya from top ke bawah ya, karena ini semua dominan ke bawah. Nah, selanjutnya ada satu yang ke samping kanannya, yang ini ya. Jadi ini diklik, ini kita ubah arahnya ke from left. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah dapatkan nih. Ini kita ubah semua pada on click ya, on click. Bisa juga kalau tidak on click, nanti kita akan coba ya. Ini kita pakai yang on click terlebih dahulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, oke, start. Mulai dari stimulasi sistem saraf pusat pada medula adrenal akan menghasilkan dilepaskannya epinefrin dan norepinefrin. Kemudian serabut alfa adrenergic akan terstimulasi. Demikian juga serabut beta adrenergic. Hasilnya, serabut alfa akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah ke kulit dan visceral abdomen. Nah, sementara itu pada serabut beta adrenergic akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Nah, pada vasokonstriksi pembuluh kulit dan visceral akan menghasilkan kondisi pucat dan dingin pada kulit. Kemudian vasodilatasi pembuluh darah ke jantung atau rangka dan naiknya heart rate, kontraksi otot jantung, dilatasi pembuluh darah pada sistem respirasi, meningkat respiratory rate. Ini adalah dampak dari kerja serabut beta adrenergic, dan ini akan menghasilkan meningkatkan kembali cardiac output dan oksigenasi jaringan. Ini adalah tahap kompensasi dari kondisi shock yang melibatkan stimulasi sistem saraf pusat. Begitu cara membuat PowerPoint berbentuk flow chart yang interaktif. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.